Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih tetap terus bisa mengikuti proses pembelajaran matematika terkhususnya pada hari ini. Anak-anak usaja yang usaja sayangi, kelas 7A dan kelas 7B ya, dipersiapkan alat-alat tulisnya agar kita bisa melanjutkan pelajaran dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, materi kita adalah tentang himpunan. Tentang himpunan. Ya, jadi ustazah mengulang-ulang sedikit ya tentang himpunan. Misalnya ada himpunan M, himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka M disajikan dengan mendaftarkan anggotanya. Kan menyajikan himpunan itu ada 3, mendaftarkan anggotanya dengan notasi pembentuk himpunan, kemudian dengan kata-kata. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1, karena kurang dari 10 maka angka 10 tidak masuk. Ya, kalau lebih dari 10 berarti dimulai dari 11, kan lebih dari 10 ya, ini kurang dari 10 berarti hanya sampai 9. Maka kita daftarkan anggota-anggota dari himpunan M tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kemudian nanti kita belajar hari ini ya, ustazah akan menjelaskan tentang yang namanya diagram pen. Diagram pen. Jadi diagram pen itu adalah sebuah bentuk gambar menyajikan himpunan. Jadi kalau himpunan disajikan dalam bentuk gambar dinamakan diagram pen. Jadi dalam diagram pen itu biasanya kotak, ya, kotak. Nanti di dekat ujung pojok kiri ya. Kalau pojok kiri ustazah ini dia dibuat S besar. Ini menyatakan himpunan semesta. Semesta berarti keseluruhan. Keseluruhan. Ibaratkan alam, kan dikatakan alam semesta. Berarti keseluruhan yang ada di alam ini merupakan anggota atau bagian dari himpunan alam semesta. Maka seperti itu juga menggambar diagram pen, kita buat kotak, baru di pojok kiri ustazah ini kita buat S, S-nya besar, ini menandakan himpunan semesta. Atau sering dikatakan semesta pembicaraan. Apa? Semesta pembicaraan. Artinya yang menjadi pokok bahasan utamanya itu apa? Ya. Lihat, perhatikan, ustazah bacakan ya ini. Misal ada himpunan-himpunan berikut. Himpunan S, itulah himpunan semesta. Apa himpunan semesta? Mawar, anggrek, melati, matahari. Kemudian ada himpunan A. Apa isi anggota himpunan A? Mawar, anggrek, melati. Apa anggota himpunan B? Matahari, anggrek, mawar. Menurut kita, diagram pen dari himpunan-himpunan di atas adalah, perhatikan, kalimat atau soal himpunan ini yang ada 3 himpunan, himpunan semesta A dan B, itu kita buat dalam bentuk diagram pen. Caranya tadi buat kotak ya,
pojok kiri buat huruf S, ini menandakan himpunan semesta. Jadi isi di dalam kotak ini harus mendaftarkan si mawar, si anggrek, si melati dan matahari, ya, dalam himpunan semesta. Ayo kita cek, apakah betul di dalam himpunan semesta atau kotak ini ada mawar? Ada anggrek, ada melati, ada matahari, ya kan? Ada matahari. Kemudian kita lihat himpunan A. Himpunan A siapa-siapa aja? Mawar, anggrek, melati. Kita perhatikan di himpunan A. Himpunan A itu artinya lingkaran yang ada pada A. Lingkaran yang ada pada A. Maka lingkaran yang ada pada A itu isinya melati, mawar, anggrek, mawar, anggrek. Kan gitu ya? Nah, di himpunan A. Ada kalimat atau kata yang berulang di sini, Nak. Kata apa? Mawar dan anggrek. Ya. Jadi kalau kita buat, nah ini seperti ini. Kemudian kita lihat himpunan B. Ada matahari, benar. Ada mawar, benar. Ada anggrek, benar. Inilah himpunan B. Lingkaran yang saja putar ini. Inilah himpunan B. Jadi jelas antara himpunan A dan himpunan B itu saling berpotongan. Di mana berpotongannya? Di mawar dan anggrek. Jadi mawar dan anggrek ini merupakan anggota dari himpunan A sekaligus merupakan anggota dari himpunan B. Maka diagram pennya disebut berpotongan. Berpotongan dia. Ya, saling berpotongan. Ini bahasanya ya. Bagaimana kalau ada yang sama anggotanya antara himpunan A dan himpunan B, mereka berpotongan. Tetapi di sini ada yang salah, Nak. Yang salah yang mana? Di himpunan A seharusnya mawar dan anggrek jangan ditulis dua kali, cukup sekali saja. Melati, mawar, anggrek. Mawar anggreknya berpotongan dengan himpunan B. Yang di sini jangan ada lagi. Coba kita lihat ya. Benarkah katanya kan ditanya. Berarti kita jawab apa ini, Nak? Salah. Gambar ini salah. Mana yang membuat salah? Tadi yang saja sebutkan, mawar dan anggrek jangan ditulis dua kali. Ya, ini dia yang benar ya. Jadi ini himpunan S kita buat, himpunan A melati, mawar, anggrek, benar. Himpunan B yang ini saja lingkari, mawar, anggrek, matahari, benar. Kemudian mawar dan anggrek itu saja garis si merah. Ya, saja garis merah artinya irisan. Apa artinya? Irisan. Jadi himpunan A diiris dengan himpunan B, inilah dia potongannya. Yang saja kasih garis-garis merah. Irisan. Ya, ini dibaca, Nak, yang kayak N ini, Nak. N ini dibaca irisan. Artinya himpunan A diiris himpunan B. Siapa anggota A iris B? Mawar dan anggrek. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa juga A ini A iris B dibaca juga A dan B. A dan B artinya A dan B, mawar, anggrek. Ya, ini dia potongannya, irisannya. Ya, kalau kita kan sering ya mengiris-iris bawang, artinya kita potong-potong dengan bagian-bagian yang kecil dan tipis, itulah mengiris. Maka irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah mawar dan anggrek. Bisa? Jadi hari ini Ustazah menerangkan tentang yang lambang ini, irisan, artinya dan, bahasa Indonesianya dan. Kalau dibaca irisan, A iris B, mawar dan anggrek. Dah, ini ya. Jadi gambar yang benar itu seperti ini, Nak. Gambar diagram pennya. Himpunan semesta, melati, mawar, anggrek, matahari. Jadi yang ada di dalam kotak ini merupakan himpunan semesta. Merupakan bagian dari anggota himpunan semesta. Yang ada di kotak A ini merupakan anggota dari himpunan A. Yang ada di kotak
bukan kotak ya. Yang ada di lingkaran B ini merupakan anggota dari himpunan B. Kemudian mereka berpotongan karena mereka memiliki irisan, yaitu di anggota mawar dan anggrek. Sudah ya, jadi sudah paham tentang irisan. Oke, sekarang gabungan. Kalau irisan tadi lambangnya ke atas nak. Kalau gabungan ini nih yang Ustazah gini kan, lingkar ini yang Ustazah putar-putar ini nak, ini gabungan atau dibaca union. Tulis ya, ini lambangnya dibaca union atau gabungan, atau bahasa Indonesianya atau. Apa ini tadi? Union, gabungan atau ya bahasa Indonesianya. Jadi gabungan, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B dilambangkan dengan A gabung B. Jadi A gabung B, ini A gabung B atau A union B, itu kalau dalam bahasa matematika dia ditulis seperti ini. X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Inilah maksud atau pengertian dari gabungan. Ini yang Ustazah lingkar ini. Yang Ustazah putar kursornya ini ya. Jadi gabungan lambangnya ke bawah, artinya setiap himpunan A, ya, setiap himpunan A dan juga merupakan anggota dari himpunan B. Jadi digabung. Misalnya gini, kelas 7A itu himpunan A, kelas 7B himpunan kelas 7B. Kemudian Ustazah gabungkan antara gabung A gabung B, maka isinya sekarang jadi 7A 7B. Himpunan A kelas 7A, himpunan B kelas 7B. Lalu Ustazah tanya A gabung B, maka A gabung B adalah yang isinya anggotanya kelas 7A dan juga 7B. Jadi kalau 36 kelas 7A, 36 kelas 7B digabung jadi 72 orang. Itu digabung. Artinya digabung itu nak, bahasa sederhananya disatukan dia. Disatukan. Digabung, disatukan. Tetapi kalau ada yang sama, cukup tulis sekali. Misalnya seperti ini contohnya. Himpunan A bilangan asli kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4. Bilangan asli kurang dari 5. Kemudian misalnya B, himpunan bilangan caca kurang dari 5, berarti himpunan bilangan caca kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4. Baru saja tanya A gabung B, gabungkan dia, maka gabungannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Gak usah tulis 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jangan gitu cara menggabungkannya. Yang dia 2 kali cukup tulis sekali. Jadi inilah dia pengertian A gabung B. X di mana? Perhatikan cara membacanya. X di mana? X elemen A atau X elemen B. Apa itu elemen? Yang kemarin sudah saya jelaskan. E ini dibaca elemen, artinya anggota. Kalau ada garis, E-nya digaris berarti bukan anggota. Contoh. I himpunan buku yang dimiliki Ipin. I himpunan buku yang dimiliki Ipin adalah matematika, bahasa Indonesia, IPA.
P. Himpunan buku yang dimiliki UPIN, yaitu matematika, IPS. Kita gabung I gabung P, ya, maka sama dengan R. Boleh aja suka hati ini, mau R, mau C, mau D, terserah. Himpunan buku yang dimiliki UPIN atau IPIN, atau bahasa matematikanya I gabung P. Atau dia tadi sudah memisalkan dengan R, boleh saja. Ayo kita gabungkan buku si IPIN dengan si UPIN. Matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ya kan? Nah, kita gabung dia, kita satukan. Kalau saja tanya iris P, artinya irisan. Irisan tadi dan saja bilang. Mana irisan? Iris P. Apa namanya anggotanya? Iya, yang merupakan irisan antara I dan P, artinya yang mereka mempunyai yang sama mana? Buku apa yang mereka sama? Matematika. Jadi kalau I iris P itu jawabannya matematika, ya, irisannya. Jadi kalau irisan itu nak artinya yang dimiliki oleh kedua-duanya. Ya, misalnya itu tadi kayak IPIN punya matematika, bahasa Indonesia, IPA. UPIN-nya punya matematika, IPS. Mana yang mereka sama? Sama-sama punya matematika. Berarti I diiris P sama dengan buka kurung kurawal matematika, tutup kurung kurawal. Gitu ya, udah tahu ya. Jadi hari ini sudah belajar dua, irisan dan gabungan. Oke, perhatikan cuplikan LKS. Apa itu LKS, nak? Lembar kerja siswa. Kita harus tahu bahwa A gabung B itu artinya X, di mana X anggota dari A atau X anggota dari B. A himpunan A I U, dan himpunan B EO, maka A gabung B. Ayo kita gabungkan himpunan A dan himpunan B. Ayo kita gabungkan A I U E O. Iya, jadi isian di sini apa, nak? A I U E O. Kemudian yang kedua, jika B, apa ini kalau saja bilang kayak gini bacanya? Bagian. Jika B bagian dari A, maka A gabung B itu sama dengan A. Jadi cara menjelaskannya seperti ini saja, katakan jika himpunan B itu bagian dari A. Kan saja juga sudah pernah jelaskan bagaimana yang dikatakan himpunan bagian, himpunan ekuivalen, himpunan yang sama, ya. Jadi himpunan bagian, setiap anggota himpunan B bagian dari himpunan A. Jadi semua anggota himpunan B ini ada di dalam A. Makanya B dikatakan bagian dari A, maka A gabung B, A digabung B itu sama dengan A. Coba kalau nggak percaya kita buktikan. Himpunan A misalnya A I U E O dan himpunan B EO. Berarti EO itu kan ada di dalam A, kan, nak? EO itu kan ada di dalam A. Berarti makanya dikatakan dia B bagian dari A. Karena semua isi B ini ada di dalam A, maka dikatakanlah B bagian dari A. Dah, B bagian dari A. Maka A gabung B jelas sama dengan A. Kalau A kita gabung sama B, itu semua isinya sama dengan A. Kalau nggak percaya, ayo. Di sini kita buat huruf apa di titik-titik ini? B. B bagian dari A. Di sini buat huruf B ya, nak, huruf besar. Bagian dari A sama dengan A gabung B. A digabung sama B sama dengan apa, nak? Kalau A digabung B sama ini A-nya, ini B-nya. Kita gabung. Jadi apa isinya? A I U E O juga. Berarti sama dengan apa? A I U E O sama dengan himpunan A.
Di sini huruf B bagian dari A sama dengan A gabung B sama dengan A. Di sini A, baru di sini anggotanya kita daftarkan A, I, U, E, O. Jadi ini ya, ada 1, ada 2. Ini dia punya maksud membuat seperti ini. Kemudian perhatikan lagi yang ketiga. Jika A sama dengan B, maka A gabung B sama dengan A sama dengan B. Sudah pasti. Berarti ini himpunan yang bagaimana, nak? Himpunan yang sama. Jadi A itu sama dengan B. Dua buah himpunan dikatakan sama jika anggota dari himpunan A sama dengan jumlah anggota pada himpunan B. Bukan jumlahnya ya, nak. Kalau jumlah itu yang ekuivalen. Jadi kalau A sama dengan B artinya isinya sama. Isinya sama. Ya, jadi jika A sama dengan B, maka A gabung B ya sama dengan A, sama juga dengan B. Kalau nggak percaya perhatikan. A sama dengan A, I, U. B sama dengan A, I, U. Sama isinya 3-3. Berarti di sini A sama dengan B. Maka kalau kita gabungkan si himpunan A dengan himpunan B, maka yang terjadi himpunan A itu juga, himpunan B itu juga. Jadi di sini kita buat sama dengan A, sama dengan B. Apa isi A? Apa isi B? A, I, U. A, I, U. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan istilahnya seperti rumus dari hasil penelitian kita. Jadi ini datang, nggak ujuk-ujuk datang dia, nak, nggak tiba-tiba datang, tapi bisa dibuktikan kebenaran dari pernyataan pertama ini. Ini tadi buktinya dengan contoh. Pernyataan kedua ini juga benar, ya. Dia nggak ujuk-ujuk juga datangnya, bisa kita buktikan. Ini tadi sudah kita buktikan, benar. Pernyataan ketiga juga ini benar, sudah kita buktikan. Ini dia tadi, ya. Jadi ini nanti ditulis ya catatan-catatan kita, kemudian diisi ya, diisi ini, diisi. Jangan ditulis titik aja, tapi diisi sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Oke, perhatikan lagi ya biar lebih jelas. Himpunan semestanya A, I, U, E, O. Himpunan A-nya A, I, U, himpunan B-nya E, O. Kita gabungkan atau kita buat diagram pennya. Yuk kita buat diagram pennya. Diagram pennya himpunan A, kita tulis A, I, U. Himpunan B, E, O. Di dalam apa? Di dalam himpunan semesta. Jadi kalau gambar diagram pen yang pertama tadi itu adanya potongan. Kenapa adanya potongan? Kenapa adanya irisan? Nih ya, saja balikkan kembali. Ini dia. Gambar diagram pen pertama ini ada potongan karena ada irisannya. Himpunan A, anggota himpunan A ada juga merupakan anggota himpunan B, maka dia gambar diagram pennya berpotongan. Ini dia. Jadi tahu ya kenapa dia berpotongan? Karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama. Kalau ini tidak berpotongan, nak, mereka saling berpisah antara himpunan A dan himpunan B. Kenapa mereka berpisah lingkarannya? Karena mereka tidak mempunyai anggota yang sama. Anggotanya berbeda. A, I, U, E, O. Nggak ada yang sama kan? Maka kalau kita gabungkan himpunan A dengan himpunan B, yang terjadi adalah himpunan semesta. Jadi A gabung B sama dengan
himpunan semesta. Boleh juga kita buat A gabung B sama dengan apa nak? S sama dengan A, I, U, E, O. Kalau kita daftarkan anggota-anggotanya. Oke, ada 5 menit lagi ya. Nah, ini dia, digabung. Oke ya. Jadi ada 2 sudah gambar diagram pen yang kita ketahui. Dia berpotongan ketika memiliki anggota yang sama. Kemudian bentuk gambar kedua mereka berpisah. Kenapa berpisah? Karena tidak mempunyai anggota yang sama. Udah bisa ya, ada 2 sudah. Coba kita lihat lagi. Ini gambar bentuk ketiga. S A I U E O, A-nya A I U E O, B-nya E O. Ya. Berarti ini tadi, ini dari pernyataan kedua yang di atas tadi, yang LKS tadi. Nah, ini pernyataan kedua. B bagian dari A. Mana B bagian dari A itu, nak? Kan B E O. E O itu kan ada di dalam A. Berarti dikatakan B bagian dari A. Jangan terbalik ya nak, bukan A bagian dari B, tapi B bagian dari A. Jadi bagian yang kecil, bagian yang kecil itu merupakan bagian dari yang besar. Jadi kelas 7A dan kelas 7B itu adalah himpunan bagian dari SMP Islam Ulun Nuha. Bukan SMP Islam Ulun Nuha bagian dari 7A dan 7B, salah. Jadi bagian kecil merupakan bagian dari yang besar. Jadi B bagian dari A. Jadi kalau bentuk seperti ini nak, kita gambarkan diagram pennya, maka jadi ini. Karena B bagian dari A, lingkaran B itu ada di dalam lingkaran A. Jadi kalau yang gambar pertama tadi berpotongan, gambar kedua saling terpisah, gambar ketiga himpunan B ada di dalam himpunan A, gambar ketiga himpunan B ada di dalam himpunan A. Perhatikan, EO baru itu himpunan B, himpunan A-nya A, I, U, E, O, ya kan? Baru himpunan semestanya ya ini yang semua ada di dalam kotak, si himpunan A dan si himpunan B. Jadi ini A gabung B. Ya, kalau kita gabungkan ya jadi A, I, U, E, O juga, artinya A juga kembali ke A. Sesuai dengan pernyataan kedua yang ada pada lembar LKS tadi. Jadi ini ya, kalau bagian. Jadi kalau misalnya S ini ya, S ini adalah himpunan SMP Islam Ulun Nuha, maka 7A dan kelas 7B itu ada di dalam himpunan ini, ya, ada di dalam himpunan semesta atau di dalam kotak. Misalnya himpunan A, himpunan kelas 7A, himpunan B, himpunan kelas 7B. Maka kalau Ustazah tanya, misalnya himpunan semestanya adalah SMP Islam Ulun Nuha, kelas SMP Islam Ulun Nuha, dan himpunan A-nya adalah kelas 7A dan himpunan B-nya adalah kelas 7B. Kita buat diagram pennya. Bagaimana bentuknya? Bentuk pertama kah? Bentuk kedua kah? Atau bentuk ketiga? Jangan kelas lah ya, siswa. Jadi S itu adalah himpunan siswa SMP Islam Ulun Nuha, himpunan A kelas siswa kelas 7A, himpunan B himpunan siswa kelas 7B. Bentuk gambarnya bagaimana nak? Bentuk pertama, kedua, ketiga, ya. Coba jawab pertanyaan saja ya, dengan menjapri saja. Misalnya Ana Ustazah, menurut Ana itu gambarnya nanti yang Ustazah tanyakan tadi, gambarnya bentuknya yang pertama Ustazah, ada potongannya, boleh sebutkan alasannya. Enggak Ustazah, menurut Ana itu gambar yang kedua Ustazah, terpisah Ustazah, sebutkan alasannya. Enggak, menurut Ana itu Ustazah bentuknya yang ketiga,
himpunan B ada di dalam himpunan A? Berikan alasannya. Jadi coba dijawab ya pertanyaan Ustazah tadi. Jadi ini ya, B bagian dari A, nanti gambarnya kayak gini nak. Himpunan B ada di dalam himpunan A. Bagian kecil ini ada di bagian yang paling besar. Ini tunggu ya. Ini dia. Jadi A digabung B, anggotanya A, I, U, E, O, sama dengan himpunan A juga ya kan? Oke, yang terakhir ya. Untuk hari ini yang terakhir ini, himpunan S, A, I, U, E, O, A, I, U, B, A, I, U. Ini tadi pernyataan ketiga ya nak. A sama dengan B. A sama dengan B. Maka nanti kalau A sama dengan B, seperti ini dia. Himpunan A sekaligus merupakan himpunan B. Ya, A sama dengan B. Jadi lingkarannya istilahnya potongannya itu sama nak. Isinya sama, karena isinya sama maka potongannya sama. Seperti ini. Jadi mereka ini himpunan A dan himpunan B lingkarannya itu seperti tertimpa dua-dua, menimpa dua-dua, jadi menjadi satu. Kalau yang gambar ketiga tadi kan hanya sebagian saja, himpunan B itu ada di dalam himpunan A. Tapi kalau sudah A sama dengan B, itu lingkarannya sama dia. Karena kan isinya sama, A, I, U. Kemudian himpunan A, A, I, U. Benar, himpunan B, A, I, U. Berarti A sama dengan B. Kemudian kalau A kita gabung B, ya A, I, U lagi, sama dengan A lagi, sama dengan B lagi. Kemudian cara membuatnya, diagram pennya, di sini kan A, I, U, A, I, U, A sama B kan. Tetapi di himpunan semesta itu ada A, I, U, E, O. Maka yang tidak, yang A-nya udah ada, I-nya udah ada, U-nya udah ada di himpunan semesta ya. Tapi E sama O-nya belum ada. Jangan nggak ditulis nak, ditulis. Suka hati nulisnya mau di mana, yang penting dia masih berada dalam kotak. Jadi di sini dia, di sini dibuatnya di sini E, di sini dibuatnya O. Ustazah mau buat di sini boleh E, O. Mau di sini E, mau di sini O boleh. Mau di sini E, mau di sini O boleh. Terserah. Yang penting masih dalam kotak. Ya, jadi jangan E sama O-nya nggak ditulis, jangan. Tetap ditulis ya. Jadi ada 4 gambar yang akan terjadi pada diagram pen. Pertama berpotongan, yang kedua terpisah, yang ketiga himpunan B ada di dalam himpunan A, yang keempat himpunan A sama dengan himpunan B. Gitu ya. Oke, tadi pertanyaan saja dijawab ya. Ini jadi A gabung B, A, I, U, E, O sama dengan A juga, sama dengan B juga. Oke, dicatat yang rapi, yang cantik, gambarnya pakai roll. Kalau lingkaran boleh pakai uang logam atau apa yang berbentuk lingkaran. Kemudian kalau bisa dibedakan warna-warnanya ya. Jadi biar bagus. Tidak perlu dikumpul, enggak, cukup dicatat yang rapi di buku masing-masing. Tadi pertanyaan saja ingat dijawab. Kalau ada himpunan siswa kelas, himpunan siswa S adalah himpunan siswa SMP Islam Ulun Nuha, A adalah himpunan siswa kelas 7A, B adalah himpunan siswa kelas 7B, maka Ustazah tanya bagaimana gambar diagram pen yang terjadi. Ada 4 pilihannya, berpotongan, terpisah, bagian, sama dengan. Sudah? Mungkin untuk hari ini kita belajar bentuk-bentuk dari diagram pen. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahaminya ya dan mengerti. Ya, Ustazah akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.